Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk satu bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Satu bagian, sebelum pembuatan video ini, Kevin lagi shuffle kartu, dan kartunya keluar kartu Desire. Berkaitan itu, Kevin dapat ide tentang sebuah gairah. Apakah gairah ini berkaitan dari hubungannya dia yang memang merasakan gairah sebagai ekspresi cintanya kepada kamu? Lalu bagaimana untuk hasratnya dia kepada sahabat kebahagiaan? Dan untuk tema video kita kali ini Kevin masukkan ke tema dewasa 21 tahun ke atas. Jadi kalian yang belum 21 tahun ke atas, jangan dipaksakan untuk menonton karena mungkin pembacanya bersifat sekskologi. Oke, seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan, ini adalah pembacaan 21 tahun ke atas, pembacaan general reading, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Kita akan tarik energinya, terutama dari signifikator kita kali ini. Signifikatornya adalah desire, tentang sebuah gairah, tentang sebuah keinginan, tentang sebuah candu, dan tentang sebuah hasrat. Bagaimana dia, seseorang yang masih ngejalin hubungan spesial dengan kamu, atau seseorang yang sedang kamu pikirkan, atau seseorang yang memang sangat erat sekali hubungannya dengan kamu. Bagaimana untuk energinya dia dalam gairahnya dia kepada kamu. Kamu di mata dia, kamu dalam candunya. Kita akan cek bersama-sama untuk energinya. Oke, ada energi apa yang muncul untuk pembacaan kita kali ini? Ini adalah energi signifikatornya yang berkaitan dari hubungan kamu bersama diri dia. Kita akan cek bersama-sama, tarik dulu untuk energinya. Kita akan cek bersama-sama untuk kartu yang pertama. Kartunya adalah Ten of Rose, sebuah tisu. Saat bagian ada sebuah tisu di sini. Tisu menandakan tentang sesuatu hal yang bisa diusap, bisa dibersihkan. Entah itu air mata, entah itu hal lain. Yang tentunya orang ini memang punya gairah tersendiri kepada diri kamu. Sediakan tisu. Mungkin akan menangis atau mungkin juga mengelap sesuatu saat kebahagiaan. Yang jelas Kevin melihat di dalam gairahnya dia ada sebuah hasrat yang tersembunyi. Menjadikan candu cinta ini sebagai bagian dari fantasi terbesarnya dia. Orang ini jika mungkin berjauhan dengan diri saat kebahagiaan punya fantasi yang besar. Ya, mungkin dia hanya melakukan seorang diri, solo. Tapi apapun yang terjadi, jika dia melakukan ini semua seorang diri, dia fantasinya sama kamu, sahabat kebahagiaan. Karena kamu mungkin seperti kartu Ten of Rose. Kamu memberikan 10 bunga mawar kepada diri dia, dan dia akan memberikan banyak hal kepada kamu. Atau sebaliknya, dia memberikan sebuah bunga mawar, ini istilah ya. Dia memberikan 10 bunga mawar kepada kamu, dan dia menantikan kamu memberikan hal yang menggoda buat diri dia. Karena apa yang dia berikan kepada sahabat kebahagiaan ini tujuannya adalah agar kamu mau mengikuti keinginannya dia. Orang ini adalah orang yang penuh dengan fantasi. Hari ini juga Kevin merasakan dia sedang bergairah kepada diri kamu. Dia merasakan hasrat yang sangat terbendung. Karena kamu adalah seseorang yang membuat dia selalu bergairah. Membahas tentang komponen cinta, gairah, keintiman, komitmen. Gairah ini adalah bagian dari ketertarikan. Secara seksual orang ini memang tertarik kepada sahabat kebahagiaan. Dan kartu Ten of Rose ini juga memiliki makna tentang sebuah beban atau penderitaan yang dia tanggung sendiri. Dia sepertinya menahan hasrat ini atau gairah ini cukup lama.
sehingga dia butuh kamu. Dia benar-benar butuh kamu, sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, ada kartu Four of Mirror. Simbolnya ada seseorang, ini udah pasti tangannya tangan laki-laki ya. Tangannya udah pasti tangan laki-laki. Ada tangan seseorang, dia membawa sebuah bunga yang ingin dia taruh di sakunya dia, mengindikasi tentang sebuah persiapan. Orang ini seperti mempersiapkan diri dia untuk terlihat semenarik mungkin di mata kamu. Karena kamu adalah orang yang membuat dia selalu bergairah, jadi dia harus memastikan dia juga memiliki penampilan, dia juga harus memiliki look yang bagus juga di mata kamu, agar kamu tertarik sama dia. Ini semua dia lakukan untuk kepada kamu. Dia lakukan ini semua untuk sahabat kebahagiaan. Karena dia pengen terlihat menggoda juga di depan mata kamu. Dan ini mungkin adalah sesi romantismenya dia untuk bisa berbagi tentang candu cinta ini kepada diri sahabat kebahagiaan. Dia adalah sang kekasih hati kamu. Dia adalah pasangan kamu. Dan orang ini pengen memunculkan sebuah gairah, terutama dalam ranah fisik atau penampilan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, influencer. Saat kebahagiaan mungkin kamu adalah idolanya. Dia menyimpan beberapa foto yang menurut dia kamu lagi fotogenik banget di situ. Dan ini yang membuat diri dia tuh membayangkan beberapa fantasi tentang diri kamu. Orang ini memang mengejar kamu. Kalaupun kamu menolak, kalaupun kamu gak nanggepin diri dia, dia hanya scroll Instagram, entah itu TikTok atau sosial media lain, yang dia lihat adalah seseorang, entah itu wanita cantik atau laki-laki tampan. Dia scroll itu untuk memicu gairahnya dia. Karena orang ini memang benar-benar makhluk visual, melihat fisik sebagai bentuk bahasa cintanya. Mungkin jenis cintanya dia adalah cinta secara fisik, sebagai kebutuhan dan kepuasan dari keinginan hasratnya. Dan kamu adalah orangnya yang dia tuju. Makanya dia mencoba ya membuat kamu itu mau sama dia. Kalau ini indikasinya bahwa dalam batas normal, wajar, dia adalah pasangan kamu, tidak masalah soal kebahagiaan, karena dia memang ngerasa bahwa kau adalah idola buat diri dia. Dan ini yang dia rasakan kepada diri saat kebahagiaan. Influencer, mungkin kamu mirip sama seseorang yang dia idolakan, sehingga ketika dia bersama kamu, dia memfantasikan bahwa kamu adalah idola yang benar-benar dia incar atau dia sukai. Oke, kita akan cek untuk kartu yang selanjutnya. Saat bagian kartunya adalah Ten of Mirror, reject. Saat bagian ada yang benar-benar kayak ngerasa patah hati banget ketika dia gairahnya lagi memuncak, ditolak. Dia benar-benar langsung down banget. Ketika dia hasratnya lagi tinggi banget tapi ditolak, moodnya langsung jatuh seketika saat kebahagiaan. Ini adalah dia. Dia nggak mau ada sebuah penolakan ketika dia lagi on fire. Makanya orang ini pengen keinginannya, hasratnya ini terwujudkan. Ini adalah energinya dia untuk saat ini. Karena kamu ini yang membuat diri dia tuh selalu bergairah. Dan terlebih kartu yang paling kiri sampingnya ini adalah kartu influencer. Influencer itu mengindikasi bahwa dia mengidolakan kamu, dia mengagumi kamu secara fisik. Dan ketika ada sebuah penolakan, dia kayak ngerasa moodnya langsung turun seketika. Ini adalah energinya dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, energinya adalah kamera guy, saat kebahagiaan. Kalau Kevin lihat ya, dia pernah gak sih nonton video Blue Film? Udah pasti pernah. Dan bahkan ketika dia nonton, dia terbayang-bayangnya oleh kamu. Sekalipun mungkin dia gak pernah nonton seperti itu saat kebahagiaan, yang dia visualisasikan adalah diri kamu.
Tapi jika ini adalah hubungan LDR sahabat kebahagiaan, Kevin melihat di sini kemungkinannya ada hubungan-hubungan yang memang terlalu privasi ya. Kalau dia bergairah, dia maunya VCS sama kamu. Kalau ada yang LDR, dia pengen VCS sama kamu. Tapi berhati-hati sahabat kebahagiaan jika dia bukan yang sah. Kamu harus berhati-hati. Kalau misalkan dia ini adalah orang baru, kamu baru dikenal, dan dia ngajak VCS, jangan pernah mau. Karena di energi kartu kamera guy, ini bisa mengindikasi bahwa semuanya direkam. Makanya kita harus pintar-pintar dan jago-jago, karena beberapa kasus yang Kevin tanganin, itu ada kliennya Kevin, ya mudah-mudahan kliennya Kevin di sini bisa berproses ya. Karena mendapat perilaku yang tidak mengenakan, baru kenal dengan seseorang, kemudian ngajak VCS, dan nggak tahu kenapa mau, dan setelah itu direkam, lalu diancam. Itu sudah masuk ke dalam kejahatan ya sahabat kebahagiaan. Ini sebagai pengingat aja, karena Kevin langsung keinget sama kasus kliennya Kevin di situ. Ketika dia lagi bergairah banget, karena dia hasratnya itu sama kamu, sebisa mungkin sahabat kebahagiaan kalau dia ngajak VCS, kalau hubungannya LDR, jangan kasih, untuk menjaga privasi. Kecuali memang dia adalah pasangan kamu, dia adalah kekasih resmi kamu, dia adalah kekasih resmi kamu. Kalaupun kekasih resmi atau pasangan atau suami atau istri, itu juga harus lebih selektif lagi ya sahabat kebahagiaan. Karena terkadang orang yang terdekat di antara kita ini bisa menjadi pemicu sebuah kejahatan, terutama kejahatan secara seksual. Dan untuk kalian para wanita, kalau misalkan diajak orang baru dikenal di sosial media, hubungannya LDR, hubungannya istilahnya adalah beda negara atau apa, nggak cuma beda negara ya, sama-sama di daerah di Indonesia, tapi dia udah ngajak untuk VCS, lebih baik tolak sahabat kebahagiaan. Karena kartu paling kanan ini tentang sesuatu hal yang direkam. Kalian bisa lihat ya simbolnya di sini, kamera guy. Ada seorang kameramen, ini mengindikasi ada recordnya, ada yang direkam. Karena orang ini memang bergairah banget sama kamu. Ini mungkin beberapa peringatan saja, tapi terkait itu semua ini tergantung dari kisahnya sahabat kebahagiaan ya. Oke, kita lanjut untuk energi yang selanjutnya. Untuk energi yang selanjutnya, ada energi apa berkaitan dari diri dia? Ternyata kamu sahabat kebahagiaan yang membuat dia selalu bergairah, karena kamu mungkin adalah fantasinya. Kamu adalah orang yang dia inginkan. Kita tarik untuk energi yang selanjutnya. Oke, Ace of Rose. Saat sebagian kamu punya kesan pertama yang luar biasa sih buat dia. Kalau dia lagi bergairah sama kamu nolak atau apa, ini yang akan menjadi kesan pertamanya. Makanya di sini ada kartu Ten of Mirror. Ketika lagi dia lagi bergairah, kamu nolak, itu yang akan menjadi kesan pertamanya. Kalau kamu nolak, orang ini kayak ngerasa bahwa kamu kayaknya nggak serius sama aku, kamu kayaknya nggak cinta sama aku. Dan di sini saat baiknya juga harus lebih bisa pandai untuk mempertegas kata-kata kamu atau mempertegas sikap kamu, dan juga harus saling menghormati satu sama lain. Karena Kevin melihat ada sebuah pandangan bagi dia yang ngerasa bahwa jika candunya dia kepada kamu, gairahnya dia kepada kamu benar-benar ditolak, tapi kata-katanya ini menyakitkan atau menyinggung diri dia langsung moodnya turun drastis sahabat kebahagiaan, turun drastis. Makanya bisa membuat hubungannya itu menjadi renggang. Maka dari itu yang namanya gairah, hubungan seksual itu penting, dan bagaimana kalian untuk bisa berkomunikasi juga di sana. Karena ketika kalian ngejalin sebuah hubungan, jangan sampai hubungan seksual ini hanya sebatas rekreasi saja, tapi jadikan sebagai ekspresi cinta. Agar perasaan secara emosional itu juga masuk, bukan hanya kebutuhan fisik saja, tapi perasaan emosional itu juga masuk, sehingga bisa saling mengimbangi satu sama lain. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, sahabat kebahagiaan, ada kartu The Cocktail Party, sebuah selebrasi.
Orang ini memang lagi berhasrat banget ya saat bagian, dan paling banyak hasratnya ini dia muncul sekitar jam 5 sore. Jam 5 sore ini hasratnya tuh lagi naik. Jam 5 sore sampai dengan jam 1 malam atau jam 1 dini hari. Ini hasratnya lagi meningkat banget. Makanya orang ini tuh kalau ngobrol tuh rada-rada jurus. Dan jurusnya tuh memang sore-sore ya, jam 5 sore sampai dengan jam 1 malam. Karena dia pengen meluapkan hasrat ini hanya berdua dengan saat bagian. Hanya kepada kamu. Kalau istilahnya memang libidonya lagi naik sih. Lagi naik, mungkin dia lagi mengkonsumsi makanan-makanan yang membuat dia hasratnya bergairah. Sehingga nggak tahu kenapa dia terfokusnya sama kamu. Kalau udah melakukan ini semua sama sahabat kebahagiaan, harus ada pilot talk, ngobrol, membahas hal-hal yang berkaitan dari sisi emosional, agar kalian juga merasakan keintiman dalam romansa cinta ini. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Queen of Ring atau kartu The Single Mom. Ini di sini ada yang single mom nggak? Ya nonton, ada yang single mom nggak sahabat bagian? Atau istilahnya adalah janda lah ya. Kalau misalkan dia baru kamu kenal sahabat bagian, orang ini tuh mau banget sama kamu. Mau banget sama kamu, nggak tahu kenapa dia tuh berpikirnya kamu yang seorang mandiri, kamu yang seorang single mom. Ini membuat dia itu kayak ngerasa ada sebuah rangsangan khusus. Kalau misalkan di sini penontonnya Kevin ada yang single mom, ada seorang janda, dia punya hasrat khusus dari diri kamu. Makanya dia mau ngajak kamu untuk VCS di sini. Dan untuk saat bagian yang single mom di sini, kamu harus berhati-hati ya, harus berhati-hati. Karena orang ini memang ngerasa bahwa kamu yang membuat dia selalu bergairah. Ini kalimat oracle-nya nih, The Single Mom. Simbolnya adalah bekal makanan. Have a fun day, love. Saat kebahagiaan, Kevin ngerasa ya, dia laki-laki, usianya mungkin lebih muda dari kamu, dan kamu adalah si single momnya. Atau mungkin juga dia usianya lebih tua atau sama dengan kamu. Dia punya fantasi yang berbeda banget. Karena orang ini punya gairah sama kamu. Tapi jika mungkin pembacaan ini kamu bukan single mom, kamu punya pasangan dan dia adalah pasangan kamu, orang ini punya hasrat khusus untuk kamu. Karena ini adalah bacaan general reading ya sahabat bagian, jadi energinya tuh banyak orang. Tergantung siapa yang nonton, laki-laki atau perempuan, kamu laki-laki atau kamu perempuan, atau mungkin juga sesama jenis juga mungkin bisa. Karena ini adalah general reading ya saat bagian. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, reflection. Saat bagian, dia sempat kayak diem, dia sempat kayak ngebayangin sesuatu tentang kamu. Simbolnya ada sosok yang sedang memperhatikan di balik jendela. Memiliki makna tentang sebuah pemikiran, ada yang dia pikirkan tentang gairah, tentang hasrat. Dan kamu adalah refleksi buat diri dia. Karena mungkin kamu adalah tipe untuk diri dia. Dan orang ini punya gairah yang besar sama kamu saat bagian. Kalau misalkan ini bacanya adalah netral ya saat bagian, bacanya adalah netral. Dia sebenarnya pengen melakukan itu sama kamu, tapi takut. Ya takut mungkin karena belum menikah atau apa dan lain sebagainya. Tapi dia punya hasrat yang besar, dan dia menunggu kapan tiba waktunya kita bisa bermain cinta di sini. Tergantung dari kalian ya sahabat bagian menyikapi ini semua. Karena orang ini benar-benar kayak nungguin kamu mau sama dia dalam ranah hasrat ini. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, wow, the beauty queen. Ini paling banyak kamu penontonnya Kevin ini perempuan nih. Paling banyak saat bagian ini adalah cewek yang nonton. Karena ini tertujunya itu paling banyak adalah dia yang laki-laki kepada kamu yang perempuan. Ini paling banyak. Mungkin 80% penontonnya Kevin adalah para perempuan. Dan dia ngerasa bahwa kamu adalah queennya. Kamu adalah seorang yang memang dikagumi oleh dia.
Karena kamu mungkin cukup menarik di mata dia sehingga orang ini akan selalu bergairah kepada kamu. Tapi kebalik, kalau misalnya kamu nih saat bagian yang nonton adalah laki-laki dan dia adalah perempuan, mungkin justru terbalik. Kamu yang laki-laki itu ngerasa bahwa kenapa ya hasratku tuh sama dia tuh besar banget ya, gairahku tuh sama dia besar banget ya. Wajar saat bagian, namanya aja manusia ya. Manusia pasti punya hasrat di situ. Namun tergantung bagaimana kalian menyikapi itu semua dengan kedewasaan. Oke, jadi ini adalah bacaan untuk khusus dewasa. Kalau masih ada bilang kayak gini, kayak gitu, ya bijaksanalah menonton. Makanya Kevin tulisin 21 tahun ke atas ya. Kalau nggak bijaksana, lebih baik nonton Crayon Shinchan aja ya. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Temanya Kevin buat kamu yang membuat dia selalu bergairah. Karena bener-bener dia tuh kayak nungguin kamu banget, dan kamu mungkin adalah tipenya dia ya. Bahkan dia bisa berfantasi untuk membayangkan kamu. Kalau cinta bersegi-segi ini, Kevin dapat energi ya, terutama di kamera gaib dan juga di energi kartu pertama, di kartu Ten of Rose. Jika ini cinta bersegi-segi, dia punya pasangan, dia melakukan hubungan dengan pasangan sahnya, bayanginnya kamu. Ada yang semacam ini energinya. Mungkin itu yang dinamakan adalah fake horny. Kepada pasangan sahnya merasa terpuaskan, tapi fantasinya itu ke lain. Itu adalah fake horny. Tapi kita akan cek untuk energi yang selanjutnya dari perjalanan hubungan ini kau dan dia. Kita tanya pakarnya adalah Nyi Dasima. Kita coba tanya sama Nyi Dasima. Dalam gairahnya dia kepada kamu, kepada sahabat bagian, seperti apa energinya? Kita tanya Nyi Dasima ya. Kartu yang pertama, api ketiga, sahabat bagian. Meskipun di sini mungkin ada hubungan alternatif, api ketiga itu identik dengan hubungan alternatif. Kalau misalkan ini adalah hubungan alternatif, kenapa dia bisa bergairah banget? Karena belum mengenal kamu 100%, sehingga masih ada rasa penasaran. Kalau mungkin ini adalah cinta bersegi-segi. Tapi kalau ini bukan cinta bersegi-segi, bikin dia selalu penasaran dengan kamu. Dia pasti akan selalu bergairah. Kalau dia lagi pengen pagi-pagi nih, lagi pengen, lakukan pagi-pagi, tapi jangan sampai klimaks. Setelah itu biarkan dia langsung kerja. Nanti biar apa? Biar nanti malamnya dilanjutkan atau sorenya dilanjutkan setelah dia pulang kerja. Kalau melakukan hubungan ini harus punya trik juga ya sobat bagian, terutama untuk pasutri. Misalkan si pasangannya tuh lagi pengen banget, tapi pagi-pagi udah lakuin, tapi jangan sampai klimaks, jangan sampai keluar. Mungkin lakukan beberapa hal yang berkaitan dari foreplay. Setelah itu biarkan dia bersih-bersih, suruh kerja. Nanti dia hasratnya tuh akan semakin terpancing dan pengen pulang, dan setelah itu melanjutkan. Mungkin itu adalah cara-cara yang cukup klasik ya. Tapi cara ini memang efektif banget untuk ngejalan sebuah hubungan, terutama keharmonisan di dalam hubungan suami istri. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada api keempat, kestabilan. Saat bagian, hasratnya dia walaupun terkadang moodnya itu gampang down kalau ditolak atau apa, tapi dia mencoba untuk menstabilkan diri untuk bisa ngimbangin kamu. Kalau dia nggak ngimbangin kamu, jatuhnya egois ya. Jatuhnya egois. Tapi di sini dia punya sebuah stamina yang kuat banget. Kamu mau ngajak kapanpun dia mau, dan bahkan mungkin yang sering yang ngajak dia, atau kebaliknya, kamu yang sering ngajakin dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada wanita berayun, saat bagian. Oke, berayun, wanita berayun. Apakah ada sebuah fantasi dari kalian tentang sesuatu hal yang berayun di sini? Ya, berayun itu mungkin indikasi tentang gayanya dia yang melakukan sebuah gerakan-gerakan khusus berayun untuk bisa merasakan kepuasan secara seksual. Dan orang ini memang membayangkan kamu di situ. Karena kamu adalah pusat gairahnya. Dan untuk minggu ini banyak sekali yang dia rasakan.
Lalu untuk energi yang selanjutnya ada tanah ketiga. Tanah ketiga itu tentang sebuah proses pembelajaran. Dia belajar untuk ngimbangin kamu, karena dia nggak mau terlihat egois. Dia yang paling egois, atau dia nggak mau. Dia mencoba untuk sabar, untuk ngimbangin kamu. Tapi kalau sekalinya ada sebuah penolakan, dia kayak ngerasa bahwa moodnya langsung turun, moodnya langsung hilang. Maka memang membutuhkan sebuah komunikasi sesudah dan sebelum dan sudah melakukan hubungan seksual. Lakukan sebuah komunikasi yang dalam agar mengantisipasi mood yang tiba-tiba langsung turun, males. Kalau udah males, ya pasti melakukan hubungan ini semua sebagai bentuk rekreasi saja, bukan sebagai ekspresi cinta. Ya mungkin untuk menghasilkan keturunan, sudah punya anak ya, atau mungkin juga kalian yang pengantin baru nih, lakukan hubungan seksual itu sebagai bentuk, mungkin tujuannya adalah menghasil keturunan. Namun setelah itu lakukan sebagai ekspresi cinta. Sehingga kedekatan emosional dalam ranah batiniah kalian juga terpuaskan. Oke, untuk energi yang selanjutnya ada kartu bintang. Bintang itu punya makna tentang, atau the star itu punya makna tentang idola. Mungkin kamu adalah idolanya. Mungkin kamu adalah tipenya, karena di sini ada kartu influencer. Atau mungkin juga kamu mirip salah satu idolanya yang membuat dia tuh kayak ngerasa puas dengan kamu. Karena ada sebuah fantasi di sini yang dia rasa kepada saat bagian. Oke, berkaitan itu kita akan cek menggunakan kartu Sek Fortune. Apakah ada Sek Fortune atau gaya-gaya khusus yang bisa saat bagian terapkan dalam hubungan ini bersama diri dia? Mungkin nanti di sini gambarnya terlalu erotis ya, jadi Kevin nggak langsung Kevin tayangkan, takut kebenet karena kemarin kena dolar kuning ya untuk membahas tema dewasa. Dan padahal tema dewasa menurut Kevin itu penting banget, karena komponen cinta yang Kevin bahas di dalam pembacanya Kevin itu adalah gairah, keintiman, dan juga komitmen. Ini adalah bagian dari gairah yang termasuk dalam komponen cinta. Maklum ya, YouTube di Indonesia peraturannya memang seperti itu. Padahal dulu Kevin sering banget bikin video tentang tema dewasa, tapi rata-rata videonya Kevin tarik ya. Videonya Kevin tarik karena dari peraturan YouTube Indonesia juga. Oke, kita akan cek untuk Sek Fortune kamu bersama diri dia. Apa sih gaya yang luar biasa yang bisa membuat gairahnya dia semakin meningkat, dan gairahnya kamu juga semakin meningkat sebagai bentuk romansa hubungan antara kau dan dia. Kita akan cek untuk Sek Fortune-nya. Dan kartu gambar ini memang dikhususkan sebagai hubungan pasangan suami istri atau sebagai bentuk Kama Sutra, karena gambarnya itu sama di Kama Sutra. Kita akan cek untuk Sek Fortune-nya. Ada gaya apa yang luar biasa buat salah bagian? Oke. Perempuannya yang di atas dengan gaya semacam ini. Ini gaya yang biasa dilakukan ya salah bagian. Tidak terlalu mengeluarkan banyak energi, terutama untuk si laki-lakinya. Karena dengan gaya semacam ini si laki-laki ini bisa menghemat energi sehingga tidak mudah dilap pakai tisu. Tidak mudah keluar ya. Dan gaya ini adalah gaya yang cukup simple, cukup sederhana, bisa dilakukan segala usia. Tapi yang jelas jangan terlalu ditekan ya. Untuk yang perempuan jangan terlalu ditekan kepada si laki-lakinya, karena pasti bagian batangnya itu bakalan sakit kalau misalnya terlalu ditekan keras. Ini adalah bagian posisi yang cukup baik buat si dia, terutama dia yang laki-laki. Oke, untuk energi yang selanjutnya. Wow, ini ada fetish yang cukup bergairah sih. Melakukan di luar rumah atau di luar ruangan atau outdoor. Ya kalau outdoor ya mikir-mikir dulu ya, saat bagian takutnya digerebek warga atau diintip siapa gitu ya. Tapi di sini ada sebuah fantasi yang dia rasakan melakukan ini di outdoor. Kalau kalian punya gairah hasrat yang besar semacam ini, pengen improvisasi, ya nggak masalah ya. Selagi kalian bisa menjaga privasi kalian, ya mungkin bisa mencari tempat yang benar-benar privasi banget sehingga tidak ada gangguan-gangguan. Dan gayanya adalah seperti ini. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya,
Kartunya adalah strength. Nah, gaya semacam ini juga harus lihat kondisi ya. Porsi badan kalian juga harus lihat kondisi. Karena orang ini kalau dia yang laki-laki, dia punya fetish, punya istilahnya juga punya fantasi juga melakukan gaya semacam ini kalau berat badannya juga pas. Ini gaya semacam ini bisa lama suatu bagian. Oke. Dengan menggunakan posisi gaya berdiri. Lalu selanjutnya, ini adalah sebuah permainan yang cukup memuaskan sih, baik ke pihak laki-laki dan pihak perempuan, karena saling menatap mata satu sama lain, tidak saling berpunggungan atau tidak saling membelakangi. Dengan gaya semacam ini bisa melihat ekspresi dari mata, karena ini bisa memberikan sebuah kepuasan khusus kepada kedua belah pihak. Ketika melakukan hubungan seksual semacam ini, tatap mata dia, lihat ekspresinya, kalian akan punya feel bahwa yang dilakukan itu adalah bentuk dari ekspresi cinta atau hanya sebatas pelampian hasrat saja. Kalian pasti akan bisa paham dan tahu ketika melakukan itu. Lihat ekspresinya, lihat mukanya, lihat wajahnya. Dan ini adalah bahasa non-verbal yang bisa dirasakan oleh kalian, sehingga akan tahu bahwa dia melakukan ini cuma buat kepuasan doang atau memang ini adalah ekspresi cinta. Makanya gayanya di sini adalah saling menatap satu sama lain. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, satu bagian. Ini berhati-hati juga buat yang perempuan, karena kalau misalkan tidak kuat, ini bagian tulang bagian belakang ini juga ngeri ya, sakit ya. Maka kalau misalkan nggak posisi semacam ini sulit, biasanya ditaruh bantal aja di bagian punggung, kasih bantal ditumpuk, biar nggak sakit juga, biar posisinya juga enak. Dan ini adalah gaya yang cukup unik ya, cukup unik dan bisa menambah durasi waktunya. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Sek Fortune selanjutnya, gaya semacam ini memang punya kesan tersendiri. Tapi Kevin rasa gaya semacam ini tidak bisa melihat ekspresi dari wajah masing-masing. Ya mungkin ini bisa dilakukan di ruang tamu. Lalu selanjutnya, oke, satu bagian. Memang perlu untuk melakukan sebuah foreplay, permainan dulu sebelum langsung mengeksekusi dengan cara melakukan beberapa sentuhan, terutama menggunakan bibir atau menggunakan lidah kepada pasangan. Ini pasti akan bisa menambah durasi dan juga kepuasan untuk yang perempuan. Oke, ini adalah gayanya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, merasakan sebuah sentuhan dari kulit ke kulit dan juga merasakan sebuah kehangatan. Selain itu, pelukan ini juga bisa mengindikasi bahwa hubungan kalian bisa semakin dekat dan erat. Gaya semacam ini mungkin cukup unik ya, satu bagian, tapi juga imbangi juga dengan porsi badan kamu, karena biasanya hal semacam ini ngerasa nggak nyaman juga. Tapi nyamannya di mana? Nyamannya adalah sebuah pelukan bisa tercipta di sini sambil berciuman, merasakan sebuah ekspresi kehangatan dalam sebuah hubungan. Ini adalah energi terutama dari Sek Fortune-nya. Gaya ini mungkin bisa satu bagian terapkan di dalam sebuah hubungan pasutri ya, hubungan pasutri atau hubungan bercinta kalian. Dengan gaya-gaya ini bisa menambah hal baru ya. Karena kalau gayanya biasa-biasa aja, ya bosan. Gaya bercinta itu penting satu bagian, biar bisa merasakan sebuah kepuasan tersendiri. Oke, lalu kita akan cek untuk zodiaknya. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Ada Sagittarius, selanjutnya adalah Cancer, lalu selanjutnya di sini adalah Aries, lalu di sini adalah Leo, lalu di sini adalah Libra, lalu di sini adalah Capricorn, lalu di sini adalah Scorpio, lalu di sini adalah Virgo, selanjutnya adalah Taurus, dan yang terakhir adalah Gemini. Ini beberapa zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Oke. Lalu untuk inisial nama, ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Yang pertama ada huruf N untuk Nano, ada huruf G untuk Gamma, ada huruf I untuk Indonesia. Ada Y untuk Yellow. Ada huruf B untuk Bravo, ada huruf F untuk Fanta, ada huruf U
untuk Ultraman, ada huruf W untuk woman, ada huruf X untuk Christmas, ada huruf H untuk hotel, ada huruf J untuk Jamaica, ada huruf V untuk Viera, ada huruf C untuk Charles, ada huruf K untuk Kevin, ada huruf Q untuk Queen, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf A untuk Alpha, ada huruf L untuk Luna. Selanjutnya ada huruf P untuk Papa, ada huruf T untuk Tango, dan ada huruf M untuk Mama. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya juga saat bagian biar kalian nggak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Jika kalian suka dengan video plus atau 21 tahun ke atas ini, kalian bisa komen di kolom komentar biar Kevin sering-sering upload ya. Tapi terkadang juga butuh mood yang bagus juga untuk membahas video ini, karena beberapa kasus Kevin bikin video kena dolar kuning. Karena memang peraturan di Indonesia ya hal semacam ini nampak tabu. Tapi yang terpenting adalah ambil positifnya, ambil edukasinya, dan bijaksana kalian ketika menonton ya sahabat kebaikan. Karena mungkin ini bisa dijadikan sebagai edukasi, terutama dalam seksikologi. Oke, mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Mata imasyo.